Ketahuilah bahwasanya inna syirka la-zulmun 'azim, sesungguhnya mensekutukan Allah merupakan kezaliman yang amat besar. Mensekutukan Allah yang sama-sama kita pahami terkait dengan sesembahan selain Allah amat sangat jelas. Ketika kita menuhankan selain Allah, musyrik. Ketika kita menggantungkan segala sesuatunya kepada selain Allah, perbuatan yang sudah mensekutukan Allah. Sungguh luas terkait dengan tema kita kali ini, namun saya ingin fokus mengajak merenungkan yang sama-sama kita hafal, yakni surat Al-Baqarah ayat ke-255 yang kita sama-sama hafal, yakni ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya segala apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa lagikah yang bisa memberikan pertolongan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang amat sangat mengetahui yang ada di hadapanmu, di belakangmu maupun yang di antara keduanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit, itu pun atas kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi, kekuasaan Allah meliputi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidaklah sulit bagi Allah untuk menjaga keagungan kekuasaannya yang meliputi semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Tidak sulit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan saya ingin menghantarkan juga ayat yang sama-sama akrab di telinga kita agar kita terhindar dari kemusyrikan di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-22, 23, 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu.
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang amat sangat mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ar-Rahmanur Rahim, Dialah Allah yang amat sangat pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu, Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia Allah. Al-Malikul Quddusus Salam, Allah yang Maha Kuasa, Raja yang Maha Suci, yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Allah yang memberikan keselamatan, kedamaian, keamanan, yang memberikan pemeliharaan. Allah yang gagah perkasa, yang layak menyandang ketakaburan. Penting selanjutnya, Subhanallah amma yusyrikun, Maha suci Allah dari segala apa-apa yang disekutukannya. Lanjut dulu ayat 24-nya Al-Hasyr. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna, Dialah Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang Maha Mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Lahul Asma'ul Husna, baginya yang memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Allah yang gagah perkasa lagi amat sangat bijaksana. Allah Karim, kalau kita renungkan, kita pahami, kita sadari betul, maka sesungguhnya agar kita dapat terhindar dari hal kemusyrikan, maka penting untuk menyelami hakikat ketauhidan, kemurnian tauhid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik, perbuatan musyrik yang jelas, menyembah berhala, menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, amat sangat jelas. Namun yang perlu kita waspadai adalah dua hal. Yang pertama terkait dengan syirik yang khafi, yang lembut. Apa itu? Kadang kita nggak sadar saat kita melakukan segala sesuatu, termasuk saat kita beribadah, merasa kita yang melakukan. Ini sudah merupakan bentuk syirik yang tersembunyi. Ketahuilah hakikatnya kita la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah.
saat kita bisa taat, kita bisa ibadah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat kita sholat, dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena bisanya kita. Karenanya la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, yang demikian itu kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, artinya harus total berserah diri. Dan sebelumnya saat kita menghadapkan sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, ya, wajah lahiriah kita, nih jasad kita saat sholat menghadap kiblat. Tapi wajah yang sesungguhnya dalam kalbu kita, dan lebih dalam lagi ruh kita, kita persembahkan, kita hadapkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Artinya saat kita ibadah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merasa berdirinya kita, rukuknya kita, i'tidalnya kita, sujudnya kita, duduk antara dua sujud, terus sampai tahiyat. La haula wala quwata illa billah. Karenanya dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita merasa pada diri kita, jasmani kita, saat kita melihat, kita mendengar, kita berzikir, kita rukuk, kita sujud, saat kita gerakkan tangan kita, saat kita hadirkan hati kita, bisakah itu semua kalau Allah tidak berikan ruh pada diri kita? Bisakah itu semua kalau tidak ada hayatnya Allah? Itulah sebabnya tadi dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah yang hidup kekal berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan. Saat ibadah saja, ketika kita merasa yang melakukan, hati-hati. Karena yang kedua bisa timbul yang namanya kedirian, ego, keakuan. Nah, karenanya saat yang khafi ini, yang tersembunyi, untuk itu senantiasa jadidu imanakum, perbaharui keimananmu dengan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, kita nafikan semua. Sebaliknya kita isbatkan, tambatkan dalam diri kita, dalam kalbu kita, Allah, Allah, Allah. Dan penting untuk kita renungkan agar terhindar dari kemusyrikan, terutama yang khafi. Setelah sholat, makanya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah
apa? Min kulli dzambin adzim. Kita mohon ampun, ampun ya Allah, astagfirullah. Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambin adzim, dari segala aneka dosa, dosa-dosa besar, maksiat, munkar. Dilanjut wa atubu ilaihi, dan bertobat aku padamu ya Allah. Dilanjutkan, mantapkan kembali kalimat tauhidnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau disadari, ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dilanjutkan, lahul mulku, baginya kerajaan. Walal hamd, baginya, miliknya segala pujian. Selesai, habis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Memang kita bisa ibadah kalau memberikan kehidupan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu diulang-ulang. Dan kalau wukuf di Arafah pun, puncak wukuf di Arafah yang disuruh perbanyak adalah kalimat tauhid yang diiringi dengan la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tutupannya? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya, saya senang dengan apa yang dituturkan dalam kitab Ihya oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, bagaimana aku bisa memujimu atas yang bersumber dari diriku sendiri, sedangkan saat lisanku mengucapkan pujian ini kau berikan modal. Artinya saat memuji, Nabi Allah Daud alaihissalam menyadari bisa memuji Allah bukan dari dirinya. Yang kasih modal siapa? Yang kasih ruh, kasih nafas, kasih lisan. Artinya saat kita mengucapkan Alhamdulillah, bisa nggak? Nggak bisa kalau nafas sudah menghembuskan yang terakhir. Tuh artinya sampai ke sana, hati-hati jangan sampai kita merasa yang bisa. Sebab nanti dampaknya adalah timbul kedirian, timbul keakuan, timbul merasa hebat. Nah, sedangkan ketika kita merasa seperti itu, tanpa disadari kita telah mempersekutukan Allah dengan keakuan kita. Padahal hakikatnya kita la haula wala quwwata illa billah. Termasuk saat kita mampu terhindar dari maksiat. Alhamdulillah ya Allah. Sehingga kita akan arif, bijaksana menyikapi sesuatu hal. Dan akhirnya kita selalu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, karenanya tadi tergetar kita semua. Jujur saya, Pak Kiai kita, imam kita saat membacakan surah Al-Ahzab rakaat pertama tadi ayat 40-41-nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran
berzikir, ingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Ingat ketika kita zikir lisan, tapi ketika ingat hati selalu terpaut pada Allah yang sebanyak-banyaknya. Karena hatinya terpaut pada Allah, maka semua akhirnya la hayya illallah, ya yang hakikatnya hidup Allah, la fa'ila illallah, ya yang bisa berbuat Allah, la mawjud bil haqq illallah, ya yang wujud dengan hak hakikatnya Allah. Akhirnya dilanjutkan tadi ayat 41-nya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbihlah baik kala pagi maupun kala petang. Pagi, petang, sampai pagi lagi, sampai petang lagi, terus. Dan puncaknya, pantas ya kita dalam berzikir, usai sholat, dan dikala tawaf, bacaan zikir yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tawaf suara hati kita senantiasa sucikan Allah. Yang kita puji hanya Allah, esakan Allah. Allah sudah esa, kita yang harus senantiasa menunggal bersama Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah. Artinya jangan sampai kita mempersekutukan Allah, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa la ilaha illallah. Pantas man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ayatnya dia ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, surga tempatnya. Artinya tidak ada sekutu lagi dalam hidupnya, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama jadidu imanakum, sama-sama Abdul zikri fa'alam annahu ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kita akan bawa praktek langsung dalam kehidupan. Kalau tauhid sudah mantap, tidak ada sekutu bagi Allah, maka terkait dengan urusan keuangan, terkait dengan urusan rezeki, terkait dengan urusan kesehatan, keselamatan, kedamaian, semua kalimat la ilaha illallah akan menjelma. Tiada yang pengasih penyayang Allah, tiada yang mengkaruniai rezeki Allah, tiada yang memberikan kedamaian Allah, tiada yang memberikan kemudahan Allah, tiada yang memberikan kesembuhan Allah, tiada yang maha bijaksana Allah, tiada yang maha adil Allah. Ya Allah, semua akhirnya kapanpun, dimanapun yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, Allah, 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 la syarikalah, la syarikalah. Jangan sekali-kali disekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan, kalau pondasi tauhidnya, maka pantang berkeluh kesah,
maka kita semua ibadah yang kita persembahkan semata karena Allah. Hidup dan kehidupan yang kita munajati, kita mohonkan hanya Allah. Kalau sudah demikian, insya Allah senantiasa hidup ini selalu muraqabah, musyahadah, selalu bersama Allah, merasa selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehermu. Akhirnya kalau senantiasa diri kita membersamai dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua hidup, ibadah, apapun yang kita lakukan lillah karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan yang Allah ridhoi, ma'allah selalu bersama Allah. Semua kita mulai bismillah dengan Allah, alhamdulillah, yang dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Pantang hindari perbuatan kemusyrikan, terutama menduakan Allah dengan tujuan-tujuan yang lain selain Allah. Dan hati-hati jangan sampai nempel pendirian, keakuan, ego kita, karena kita hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama hasbi rabbi janallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bidzalika wa bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.